Telur merupakan makanan yang banyak dikonsumsi di seluruh dunia, tidak terkecuali di kota Bandung. Tidak hanya putih dan merah telur yang bisa kita manfaatkan, ternyata cangkang telur juga dapat kita manfaatkan. Salam Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Austin Jeremy dan rekan saya Kevin Christian Kustedi dari SMAK 1 BPK Penabur Bandung akan mempresentasikan tentang inovasi pemanfaatan cangkang telur. Di 2022, jumlah produksi telur di Jawa Barat mencapai angka kurang lebih 700 juta ton, yang berarti terdapat banyak sekali limbah cangkang telur yang terbuang. Cangkang telur yang dihancurkan dan tidak dibuang dengan benar dapat mengakibatkan adanya polusi lingkungan. Dan maka dari itu, perlu adanya inovasi untuk pemanfaatan dari limbah cangkang telur tersebut. Sekarang, teknologi perkebunan sudah maju, dan cangkang telur terbuat dari 98% kalsium, yang membuatnya cocok untuk menjadi bahan pupuk untuk tanaman. Karena kalsium ini paling berperan dalam pertumbuhan sel tumbuhan. Dengan adanya tiga hal ini, kami menggabungkan ketiga hal tersebut sekaligus untuk inovasi baru dalam penanggulangan limbah cangkang telur dengan teknologi perkebunan yang sudah maju. Perkenalkan ide kami, yaitu inovasi bahan komposit berbasis limbah cangkang telur sebagai media pupuk lepas lambat. Ini merupakan pot dalam ukuran kecil yang memiliki dua lapisan. Pot lapisan luar akan dibuat dengan komposisi perbandingan semen, pasir, batu pecah 4:2:3 dan ditambahkan dengan 2,5 cangkang telur dari berat total dan dibuat agar kokoh dan tidak lapuk. Untuk bagian dalam, pot akan dibuat dengan komposisi semen, pasir, 2:3 yang akan ditambahkan cangkang telur sebanyak 6%, 9%, dan 12% dari total berat campuran beton. Bagian dalam dibuat lapuk agar setiap kali disiram lapisan dalam pot dapat mengeluarkan kalsium. Berikut metodologi penelitian untuk membuat produk ini. Pertama-tama dilakukan brainstorming dan studi literatur untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk produk ini. Setelah itu disiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Sebagai langkah awal dalam pembuatan produk ini, kami membuat lempengan beton yang nanti akan dibuat versi matangnya yaitu berbentuk pot tanaman. Lempengan beton dibuat dengan komposisi semen pasir dengan perbandingan 2:3 yang akan ditambahkan cangkang telur sebanyak 6%, 9%, dan 12% dari total berat campuran beton berdasarkan studi pustaka yang sudah dilakukan. Setelah itu, produk dimasukkan ke dalam media tanam dan akan dilakukan penanaman tumbuhan kacang hijau yang masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Produk akan disiram selama 7 hari dan kadar kalsium dari penyiraman produk akan diukur dengan metode titrasi. Ada pula kadar kalsium yang dihitung, yaitu hanya pada tanah. Hal ini dilakukan agar mengetahui berapa kadar kalsium yang ada pada tanah. Langkah terakhir dari metodologi ini yaitu menganalisa data yang telah didapat. Hasil yang didapat dari metode penelitian menunjukkan bahwa beton dengan penambahan cangkang telur 9% dapat membawa jumlah kadar kalsium yang paling banyak, yaitu 26 mg, dibandingkan dengan variasi penambahan cangkang telur lainnya yang hanya 25,34 mg untuk yang 6% dan 25,2 mg untuk yang 12%. Tapi, beton dengan 6% dan 12% penambahan cangkang telur dapat menahan kalsium pada tanah agar bertahan lebih lama di tanah. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin besar penambahan cangkang telur, maka semakin besar jumlah kalsium yang dapat ditahan di dalam tanah. Penelitian ini masih perlu pengembangan seperti pembuatan beton dalam bentuk pot, menanam kacang hijau, dan uji coba ulang untuk menentukan penambahan kadar kalsium yang paling cocok untuk pupuk lepas lambat, dan mencari potensi bahan mineral lain dari limbah yang bisa dicampur dengan komposit. Sekian dari presentasi kami, dengan harapan Bapak Ibu dapat memahami apa yang telah kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mendengarkan video presentasi ini. Terima kasih.